Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa kembali di dalam pembahasan kita fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan respon kepada pertanyaan yang telah masuk kepada nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan atau juga ketentuan-ketentuan di dalam fikih munakahat. Salah seorang pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya mengirimkan pertanyaan kepada admin channel kami dengan pertanyaan yang agak panjang, dan insya Allah akan kami berikan respon terhadap pertanyaan tersebut, tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kami tetap mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan tuntunan dari Allah dan penjagaan dari Allah dari kesalahan-kesalahan berpikir, dari kesalahan-kesalahan berucap, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan keselamatan dunia sampai alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang diajukan di nomor admin kami adalah: Assalamualaikum, izin bertanya. Saya istri yang sudah ditalak 3. Suami mau kembali lagi, tapi suami yang mencarikan muhalilnya. Apakah itu bisa? Pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Suami meminta temannya menikahi saya, tapi tidak ada persyaratan apa-apa ke temannya. Hanya saling tahu sama tahu saja. Dan memang terserah temannya mau menceraikan saya atau tidak, terserah temannya. Apakah bisa memakai muhalil seperti itu? Sedangkan saya melihat di sosial media ada ustadz yang membolehkan muhalil dan ada yang mengharamkan muhalil. Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya biar saya tidak salah langkah. Suami saya bilang dia hanya menjodohkan, tapi memang dia bicara sama temannya mau balik ke saya. Mantan suami tidak ada intervensi apa-apa, tidak bicara harus cerai terserah temannya, cuma memang tahu sama tahu. Itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang telah masuk di nomor admin kami dengan pertanyaan yang agak panjang dengan konteks permasalahan yang seperti itu. Kira-kira bagaimana hukum atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggapi tentang permasalahan tersebut? Terlebih lagi si penanya ini beberapa kali melihat dari tayangan-tayangan yang beliau saksikan di media sosial. Ada beberapa ustadz yang membolehkan muhalil dan ada beberapa ustadz yang mengharamkan muhalil. Lalu bagaimana kemudian dengan responnya? Tentang masalah muhalil ini memang secara umum para ulama khilaf atau para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum muhalil ini sendiri. Ulama-ulama zaman-zaman dahulu dari lintas mazhab ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Sehingga tak ayal kalau kemudian mungkin dari beberapa tayangan-tayangan yang disaksikan dan disimak oleh si penanya, beliau juga menemukan ada ustadz-ustadz yang membolehkan dan ada ustadz-ustadz yang mengharamkan. Karena memang para ulama-ulama terdahulu dari lintas mazhab, baik itu dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, beliau-beliau semuanya memang berbeda pendapat tentang hukum muhalil ini sendiri.
Namun pada kesempatan kali ini, ketika kami diminta untuk memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut, kami mengambil keterangan dari salah seorang ulama yang juga merupakan guru di dalam sanad keilmuan kami, yaitu dari keterangan beliau Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, yaitu di dalam salah satu karya tulis beliau yang berjudul Ayatul Ahkam. Kitab beliau ini menerangkan tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Di dalam kitab beliau ini, beliau secara spesifik membahas tentang masalah muhallil. Dan sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu dulu definisi dari muhallil itu sendiri seperti apa. Bahwa yang namanya muhallil itu adalah pihak ketiga yang menikahi seorang perempuan, yang mana perempuan ini telah ditalak 3 oleh suaminya. Sebagaimana yang pernah kita bahas di dalam video-video munakahat kami, bahwa ketika seorang suami itu menceraikan istrinya sampai talak 3, maka ikatan pernikahan mereka berdua dianggap telah terputus. Artinya si laki-laki sudah tidak lagi menjadi suami kepada si perempuan, dan si perempuan pun juga tidak lagi menjadi istri kepada si laki-laki. Mereka berdua sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi, walaupun si istri masih dalam masa iddah. Sehingga ketika si laki-laki ini ingin kembali, ya, tidak bisa dengan cara rujuk, dan tidak ada cara lain kecuali si perempuan ini harus dinikah dengan laki-laki lain, hatta tankiha zaujan ghairah. Si perempuan dinikah oleh laki-laki lain, lalu kemudian laki-laki lain ini hingga pada beberapa waktu menceraikan si perempuan. Setelah habis masa iddahnya kemudian kembali kepada suami yang pertama. Laki-laki yang seperti ini, laki-laki ketiga ini, kalau dia itu bertujuan supaya perempuan ini bisa kembali kepada mantan suami atau suami yang pertama, maka ini kemudian laki-laki yang dianggap sebagai seorang muhallil. Tapi kalau kemudian si perempuan ini menikah dengan laki-laki yang kedua, bukan dengan suami yang sebelumnya, nikah dengan laki-laki yang kedua, dengan landasan, dengan dasar memang si perempuan ini ingin berumah tangga untuk yang kesekian kalinya dengan laki-laki yang lain, bukan dengan mantan suaminya. Menikah berumah tangga dengan yang baru ini, melanjutkan rumah tangganya dengan laki-laki yang baru. Maka laki-laki ini tidak dikatakan sebagai muhallil, karena memang pernikahan mereka tidak ada tujuan supaya perempuan ini bisa kembali kepada suami yang pertama. Sebagaimana pertanyaan juga yang pernah masuk kepada kami, seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki lain, yang mana perempuan ini adalah korban dari talak 3. Lalu kemudian si perempuan ini setelah mengalami perceraian yang seperti itu, dia ingin melanjutkan rumah tangga dengan laki-laki yang lain. Dia menikah dengan laki-laki yang berikutnya tanpa ada tujuan untuk bisa kembali kepada laki-laki yang sebelumnya. Maka pernikahan dengan laki-laki yang kedua ini tidak dianggap sebagai muhallil, namun perempuan ini memang ingin membangun rumah tangga. Urusan nanti setelah beberapa waktu berikutnya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kapanpun itu, ternyata kemudian di antara mereka berdua, antara laki-laki kedua dengan perempuan ini terjadi masalah, hingga kemudian terjadi perceraian antara mereka berdua. Setelah mereka berdua bercerai, masa iddahnya habis, lalu kemudian perempuan ini didatangi oleh laki-laki yang sebelumnya, oleh suami yang pertama. Lalu mereka kemudian menikah lagi, maka ini lain permasalahan. Sedangkan dalam pertanyaan yang barusan kita baca, si laki-laki kedua ini menikahi si perempuan, ya, memang tujuannya supaya apa? Supaya bisa kembali kepada mantan suaminya, kembali kepada laki-laki yang pertama. Walaupun di dalam pertanyaan itu, si penanya menyatakan, memberikan keterangan bahwa suaminya ini atau laki-laki yang pertama ini tidak ada intervensi kepada pernikahan dengan temannya ini. Hanya tahu sama tahu saja. Artinya berarti seakan-akan sebelum terjadi akad nikah antara laki-laki pertama dengan laki-laki kedua, seakan-akan di antara mereka berdua ini sudah ada kesepakatan, sudah ada saling teken kontrak, seakan-akan nanti suatu saat
kamu harus mengembalikan kepada si laki-laki yang pertama. Walaupun si laki-laki pertama tidak mengatakan kepada si laki-laki kedua, kepada temannya maksudnya, supaya menceraikan perempuan tersebut. Tapi saling tahu gitu aja. Ya. Laki-laki yang seperti inilah kemudian yang disebut dengan muhallil, diistilahkan dengan sebutan muhallil. Bagaimana tentang hukum yang seperti ini? Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dalam masalah ini, beliau Syekh Ali As-Sobuni memberikan keterangan, al-muhallilu bikasril lami huwa alladzi yatazawwajul mutallaqata salasan biqasdi an yuhillaha lizaujil awal. Muhallil itu adalah laki-laki yang menikahi perempuan korban talak 3 dengan tujuan biqasdi an yuhillaha lizauj al-awal, dengan tujuan supaya perempuan ini bisa halal kembali kepada laki-laki yang pertama. Jadi dia dikatakan sebagai muhallil kalau ada tujuan yang seperti itu, walaupun tidak dalam akad. Waqad sammahu alaihi salamu bittisil musta'ar fa fil hadits syarifi ala ukhbirukum bittisil musta'ar qalu bala ya Rasulullah qala huwal muhallilu la'anallahul muhallila wal muhallalalah. Yang kalau diartikan, ya, syariat kita atau redaksi dalam hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada laki-laki yang menjadi muhallil seperti ini dengan tujuan seperti tadi itu, ya, dengan istilah atis al-musta'ar. Tis itu artinya, mohon maaf, kemaluan, ya, yang musta'ar, yang dipinjam. Kemaluan yang dipinjam untuk sementara waktu. Ya. Beliau kemudian memberikan pertanyaan kepada para sahabat di dalam hadis yang telah beliau sebutkan dalam ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Ala ukhbirukum bitisil musta'ar. Maukah kalian wahai para sahabatku, aku berikan informasi, aku beritahu tentang apa itu atis al-musta'ar, kemaluan yang dipinjam. Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau kemudian Rasulullah memberikan jawaban, huwa al-muhallil. Atis al-musta'ar atau kemaluan yang dipinjam itu adalah al-muhallil. Lalu kemudian beliau melanjutkan hadisnya, la'anallahul muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat orang yang menjadi muhallil, begitu juga laki-laki yang menunjuk temannya menjadi muhallil. Dari redaksi hadis yang seperti ini, para ulama jumhur mengambil satu kesimpulan bahwa tindakan untuk menjadi muhallil, artinya si laki-laki ini ketika dia memang dengan sengaja, dengan sadar diri mengajukan dirinya atau mengiyakan kesepakatan supaya menjadi muhallil. Demikian juga dengan orang laki-laki yang meminta kepada dirinya supaya berkenan menjadi muhallil. Ini mendapatkan laknat dari Allah dan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Karena memang redaksi hadisnya Rasulullah SAW menggunakan redaksi laknat, sehingga itu artinya dosanya adalah dosa yang besar. Itu secara teks hadis seperti itu. Lalu beliau melanjutkan keterangannya, wa qad ikhtalafal ulama'u fi nikahil muhallili. Para ulama berbeda pendapat tentang kasus hukum masalah nikah muhallil. Fadzahabal jumhuru Malikun wa Ahmadu wa Syafi'iyu wa Thawriyu ila anna nikaha batilun wala tahillu lizaujil awal. Jumhur ulama, yaitu beliau al-Imam Malik, lalu kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga al-Imam Asy-Syafi'i, demikian juga dengan al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau-beliau ini memberikan keterangan bahwa nikah muhallil yang seperti ini adalah batil. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang muhallil dengan tujuan supaya perempuan ini bisa kembali kepada laki-laki yang pertama, walaupun itu tidak disebutkan dalam akad, adalah batil, nikahnya tidak sah. Dan seandainya dilakukan, perempuan ini tetap tidak halal untuk laki-laki yang pertama. Redaksi keterangannya Syekh Ali As-Sobuni seperti itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa qala al-Hanafiyyatu wa ba'du fuqaha'i Syafi'iyyati huwa makruhun wa laisa bibatilin. Para ulama kalangan Hanafiyah, jadi bukan Imam Abu Hanifahnya, tapi ulama kalangan Hanafiyah, dan juga sebagian fuqaha, sebagian ulama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau ini mengatakan huwa makruhun.
hukum menjadi muhalil, pernikahan muhalil yang seperti ini adalah makruh dan tidak dihukumi batal. Ya, li'anna fi tasmiyatihi bil muhallil ma yadullu ala sihhati li'annaha sababul hilli. Sebab ketika orang laki-laki kedua yang diberi atau diberikan label julukan dengan muhallil, itu menunjukkan supaya perempuan ini bisa menjadi halal kepada laki-laki yang pertama atau suami yang sebelumnya. Wa ruwiya 'anil Auza'i annahu qala. Sebuah keterangan dawuh dari Al-Imam Al-Auza'i. Beliau pernah mengatakan bahwasannya bi sama sona'a wan nikahu jaiz. Walaupun pernikahan seperti ini hukumnya sah, hukumnya boleh, tapi itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki sejati kelaki-lakiannya. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak terpuji, walaupun tidak sampai masuk atau naik pada taraf hukum haram. Ini keterangan-keterangan kesimpulan yang dimunculkan oleh beliau Syekh Ali As-Sobuni di dalam salah satu karya tulis beliau Ayatul Ahkam. Sehingga memang dari sini tak ayal kalau kemudian penanya itu saat melihat di beberapa keterangan para asatid, di situ ada ustadz-ustadz yang membolehkan dan ada ustadz-ustadz yang melarang atau mengharamkannya. Nah, sekarang kemudian beliau kemudian menerangkan dalil ulama-ulama yang melarang. Kenapa jumhur ulama itu tidak membolehkan pernikahan muhalil ini? Yaitu yang pertama berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-muhallila wal muhallalalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang laki-laki yang menjadi muhalil. Demikian juga orang laki-laki atau suami yang meminta temannya, meminta orang lain, meminta kenalannya supaya menjadi muhalil kepada istrinya yang telah ditalak 3. Itu hadis yang pertama. Dalil yang kedua yaitu sebuah riwayat hadis, ala ukhbirukum bitisil musta'ar, qalu bala ya Rasulullah, qala huwal muhallilu al haditha. Yaitu sebagaimana hadis yang di awal tadi sudah kita baca bersama. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil muhallil. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pernikahannya orang yang muhallil, faqala. Rasulullah kemudian menjawab, la illa nikah raghbatin. Tidak boleh nikah muhallil itu kecuali pernikahan yang memang berangkat dari keinginan sendiri. Si laki-laki menikahi si perempuan korban talak 3 ini karena dasar cinta, karena dasar sayang. Demikian juga sebaliknya, si perempuan ini menikahi laki-laki yang kedua karena dasar cinta, karena dasar sayang, bukan karena paksaan atau faktor-faktor yang lain supaya bisa menjadi halal kepada laki-laki yang pertama. La nikah hadalsah walastihza'a bi kitabillah summa yadzuqu asilataha. Tidak ada istilah nikah yang dalsah, nikah yang penipuan, nikah yang terselubung. Pernikahan yang di situ ada tujuan-tujuan bukan karena rasa cinta, rasa sayang. Tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh beristihza atau meremehkan, merendahkan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si laki-laki itu bisa menikmati kehormatan dari si perempuan yang telah menjadi korban talak 3. Ini hadis yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat yang dimunculkan beliau adalah yaitu riwayat hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau pernah mengatakan, la utiya bil muhallili wala bimuhallalalah illa rajamtuhuma. Saya tidak diberikan atau tidaklah orang itu dihadirkan di hadapan saya ketika dia menjadi muhallil atau muhallal, ya, kecuali kemudian Sayyidina Umar itu akan merajam kedua orang tersebut karena dianggap telah melakukan perbuatan zina muhson. Seakan-akan Sayyidina Umar bin Khattab memberikan keputusan hukum pelaku laki-laki yang menjadi pelaku muhallil atau laki-laki yang menjadi muhallalalah yang meminta temannya supaya menjadi muhallil diposisikan sama seperti orang yang melakukan zina muhson, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang keempat, maruya an nafi'in ani ibni Umar anna rajulan sa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu salasan fatazawwajaha akhun lahu min ghairi mu'amaratin minhu liyuhillaha li akhihi hal tahillu lil awal. Ya, satu ketika ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mana ada seorang laki-laki, pertanyaannya adalah ada seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya 3 kali, talak 3, ba'in kubro. Lalu kemudian
eh, saudaranya atau temannya menikahi perempuan ini dengan tujuan supaya perempuan ini bisa halal kembali kepada mantan suaminya. Walaupun tujuan yang seperti ini tidak disebutkan di dalam akad, tapi memiliki qasdu, memiliki tujuan yang seperti demikian. Bagaimana kemudian beliau mengatakan la, tidak boleh, illa nikah raghbatin, yang seperti itu tidak boleh kecuali pernikahan yang memang berangkatnya atas dasar rasa cinta dan rasa sayang dari kedua belah pihak. Laki-laki kedua memang mencintai perempuan tersebut, punya rasa sayang kepada perempuan tersebut, dan perempuan ini mau menikah dengan laki-laki kedua karena dasar rasa cinta dan rasa sayang kepada laki-laki yang kedua ini, bukan dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Lalu kemudian beliau, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar melanjutkan, kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata beliau, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, menganggap pernikahan muhalil yang seperti ini ya adalah sebuah sifah, sebuah perbuatan zina sejak zamannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil para ulama yang tidak membolehkan perbuatan nikah muhalil. Dari sini menjadi jelas kepada kita semuanya bahwa sebagaimana salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan talak kepada seorang suami hanya sampai 3 kali talak, sebagaimana itu merupakan keterangan dari Syekh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna, bahwa Allah memberikan syariat seperti itu, memberikan ketentuan seperti itu supaya para suami itu bisa menahan egonya, bisa menahan dirinya. Jangan sampai gampang-gampang, jangan sampai mudah melontarkan ungkapan talak kepada istrinya. Karena talak ini ketika sudah dilontarkan, entah itu dalam keadaan sadar, entah itu dalam keadaan emosi, entah itu dalam keadaan mabuk, entah itu dalam keadaan bersenda gurau, maka talaknya tetap terjadi, walaupun dalam keadaan senda gurau. Ini merupakan sebuah zajr, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya para suami itu tidak mudah-mudah melontarkan talak kepada istrinya. Sehingga kemudian ketika suami itu dengan mudahnya mentalak istrinya sampai 3 kali lebih bahkan, karena alasan dia tidak mengerti, karena alasan dia itu belum tahu dan sebagainya, ini merupakan alasan-alasan yang belum bisa diterima oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap orang, setiap umat Islam ketika akan melakukan sebuah perbuatan, dia dituntut supaya mengilmui terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu, mengerti tentang bagaimana hukum-hukum Allah tentang aturan-aturan dari perbuatan tersebut. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, maka hendaknya dia mempelajari terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan Allah, bagaimana ketentuan-ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah pernikahan, begitu juga dalam masalah rumah tangga, demikian juga tentang masalah talak itu sendiri. Sehingga ketika dia itu sudah mengerti, dia akan memiliki rem untuk tidak dengan mudah mentalak istrinya. Namun kemudian fakta yang banyak terjadi di sekeliling kita, berapa banyak mereka laki-laki perempuan yang akan menikah namun kemudian tidak mengkaji terlebih dahulu, tidak mempelajari terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah munakahat itu sendiri, baik itu mulai dari pasca pernikahan, mulai pra pernikahan atau saat akad nikah atau kemudian setelah pasca pernikahan ya. Terlebih lagi dalam masalah talak ini masih banyak di antara kita semuanya, orang-orang di sekeliling kita yang tidak mengkaji tentang ilmu-ilmu seperti ini. Padahal ilmu yang seperti ini hukumnya adalah fardhu ain bagi mereka-mereka yang akan melakukan jenjang rumah tangga, memasuki jenjang rumah tangga. Dari sini kita semuanya mudah-mudahan dari peristiwa yang terjadi itu, ya, dari pertanyaan yang kali ini masuk kepada kita semuanya, bisa menjadi pelajaran besar kepada kita bahwa pernikahan itu bukan sekedar permainan. Talak itu sendiri bukan sekedar ucapan yang kemudian mudah dilontarkan kepada istrinya masing-masing. Hal-hal yang seperti ini merupakan tindakan-tindakan yang sembrono, yang ini semuanya bisa mendatangkan, mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya berlindung kepada Allah, jangan sampai keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga anak cucu kita semuanya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya rumah tangga kita berjalan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya, istri-istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan di dalam hidupnya, barokah di dalam umurnya, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat mulai dari dalam kehidupan dunia sampai nanti di alam kehidupan akhiratnya. Nah, inilah kiranya keterangan yang bisa kami ulas pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang gamblang, kurang jelas, maka bisa Anda sampaikan pertanyaan susulan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.